Oke, tuh. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Wafiqna taufiqas salihin. Wahabna ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin. Waj'alna minhum wa bihim wa ma'ahum. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan fikih Ramadan. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun-rukun puasa yang diantaranya ada niat dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Alhamdulillah sekarang kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan puasa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa saja sih perkara yang membatalkan puasa? Yang kita tahu adalah membatalkan puasa itu makan dan minum. Ya, padahal bukan terbatas itu saja. Yang masih banyak perkara yang membatalkan puasa. Baik, yang pertama, perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Lubang apa aja di sini? Perhatikan. Yang pertama mulut. Ya, kalau Bapak Ibu atau yang orang yang berpuasa itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut, maka dia batal puasanya. Ya, baik makanan maupun benda-benda yang lain. Ya, nggak harus makanan. Ya, masukkan benda yang lain ya, ke dalam mulut, ya, sampai ke dalam. Ya, kalau di sekitar mulut saja tidak masalah, seperti berkumur, ya, atau masih dalam gigi misalkan, sisa makanan yang masih dalam gigi, ya, kita sikat gigi, ya, nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika sudah masuk ke dalam mulut, ya, ke dalam tenggorokan, ya, sampai ke tenggorokan. Kemudian yang kedua, ya, lubang yang kedua adalah hidung, ya, lubang hidung. Batasnya mana? Batasnya itu ketika kita masukkan benda ke dalam hidung, kemudian hidung kita merasa panas. Nah, disitulah batasnya, ya, batas hidung, ya, batas hidung. Kalau ada orang yang sedang berpuasa kemudian memasukkan sesuatu ke dalam hidung, maka puasanya batal. Kemudian yang ketiga, ya, telinga. Ya. Lubang yang ketiga telinga. Jika seseorang yang sedang berpuasa memasukkan sesuatu ke dalam telinga, maka puasanya batal. Ya. Batasnya mana? Ya, batasnya itu ketika kita memasukkan jari kelingking kita ke dalam telinga, ya, itu batas maksimalnya. Ya, kita tekan itu batas maksimalnya. Kalau lebih dari itu, berarti itu sudah masuk ke dalam daerah yang membatalkan puasa. Misalkan ada seorang yang memasukkan cotton bud, ya misalkan. Nah, cotton bud itu kan sampai masuk ke dalam, itu bisa membatalkan puasa, ya, karena termasuk salah satu lubang yang 5 ini. Kemudian yang keempat dan kelima, ya, lubang yang membatalkan puasa adalah jalan depan. Ya, jalan depan. Ya,
kubul ya, dalam ilmu fikih namanya kubul. Kemudian jalan belak jalan belakang, ini salah ini. Jalan belakang alat BAB. Ya, kalau ada orang masukkan sesuatu ya, ke dalam situ, maka batal puasanya. Kemudian di sini ada kaidahnya. Ya, kaidah mengetahui perkara yang membatalkan puasa ketika kita masukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh yang 5 ini. Nah, perhatikan. Di sini adalah setiap benda yang masuk ke rongga, ya, setiap benda atau ain, ya, yang masuk ke rongga dalam tubuh atau jauf, ya. Rongga dalam tubuh itu bisa perut, ya, bisa otak, ya, bisa eh, dalam ini jalan belakang dan depan. Nah, itu namanya jauf. Setiap benda yang masuk ke rongga dalam tubuh jauh melalui lubang terbuka ya atau manfaat maftuh ya maka membatalkan puasa. Ya, lubang terbuka mana? Ini mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Ya, lubang terbuka. Kalau selain lubang terbuka tidak masalah. Seperti apa? Seperti kulit. Ya, kita memakai krim pada puasa. Ya, saat puasa, ya krim kulit. Ya, meresap, kemudian krim itu meresap, yang tidak membatalkan puasa. Atau mata, ya kita memakai obat tetes mata ya, pada bulan puasa tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena mata tetap termasuk lubang terbuka atau manfaat maftuh. Nah, ya. Ya, kita ulangi. Yang membatalkan puasa itu setiap benda ain, ya. Berarti dikecualikan bukan benda. Contohnya udara, ya udara. Ya kita masukkan ya, menghirup udara tidak membatalkan puasa karena bukan ain. Ya. Kemudian yang masuk ke rongga dalam tubuh jauf melalui lubang terbuka. Ya, tadi lubang terbuka ini kelima ini. Ya, selain ini berarti tidak membatalkan puasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nomor dua adalah muntah dengan sengaja. Ya, perkara yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ya, ada seorang di bulan Ramadan, ya siang hari dia muntah dengan sengaja, ya dengan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan muntah, yaitu namanya muntah dengan sengaja. Maka batal puasanya. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, itu bunyi, Man dora'ahul qai wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Artinya, barang siapa yang muntah tanpa sengaja sedangkan ia berpuasa, maka tidak ada kewajiban mengqadha menggantinya, ya. Kalau tanpa sengaja tidak membatalkan puasa dan kemudian tidak ada kewajiban qadha, ya. Wa in istasqa wa in istaqa'a falyaqdi. Nah, dan barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaknya ia mengqadha. Ya, ini mengqadha. Ini muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Ya, kemudian wajib qadha. Qadha setelah bulan Ramadan selesai. Kemudian yang ketiga, perkara yang membatalkan puasa Bapak Ibu adalah bersenggama, ya, atau melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Nah, itu salah satu pantangan yang wajib dihindari oleh orang yang sedang berpuasa. Ya, karena puasa itu bukan hanya kita menahan lapar, ya, menahan haus, juga kita menahan nafsu kita. Ya. Maka di siang Ramadan sesuatu yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Ya, bukan hanya yang membatalkan puasa. Nanti di sini kita akan menjelaskan konsekuensi.
orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadan. Setelah ini. Nah, di sini konsekuensi jimat saat puasa Ramadan. Ya, orang yang tidak menjaga syahwatnya ketika bulan puasa, ketika siang hari bulan Ramadan, maka konsekuensinya ini. Bukan hanya dia berdosa, bukan hanya batal puasanya, tapi dia berdosa. Kemudian puasanya batal. Kemudian setelah itu dia wajib imsak. Apa imsak itu maksudnya? Yaitu menahan makan dan minum dan seluruh pembatal puasa hingga maghrib. Ya, dia wajib menahan, wajib puasa kembali setelah berhubungan, wajib menahan sesuatu yang membatalkan puasa sampai maghrib. Misalkan ada orang yang, alhamdulillah dia berjima pada waktu zuhur, ya, maka setelah zuhur, ya, dia dia puasanya batal, ya, karena jima tersebut. Kemudian setelah zuhur dia wajib imsak, nah, ya, artinya menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian konsekuensi selanjutnya adalah dia harus mengqadha di hari yang lain, ya. Dan mengqadhanya itu dengan segera, wajib dengan segera di tanggal 2 Syawal. Ya, karena 1 Syawal itu dilarang puasa, maka segeranya itu di 2 Syawal. Kemudian kewajiban bagi dia lagi adalah membayar kafaroh. Ya, kafaroh pun kafarohnya ini sangat berat. Ya, kafaroh bagi orang yang bersenggama di bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan ini berat. Ya, membayar kafaroh. Ya, dan secara urut. Nah, di sini perhatikan. Membayar kafarohnya bagaimana? Yang pertama itu memerdekakan budak, budak yang beriman. Ya, secara urut. Maksudnya apa? Kalau sudah bisa mampu, ya kita atau orang yang membatalkan puasa dengan eh, berjima dengan memerdekakan budak, maka tidak boleh berpindah ke yang kedua, ya, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau mampu memerdekakan budak, maka nggak boleh loncat ke yang kedua. Nah, apa yang kedua? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa bulan berturut. Kemudian yang terakhir, kalau nggak tidak mampu, misalkan sudah tua atau sudah tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Ini berat ya, konsekuensi orang yang melakukan hubungan badan. Kemudian yang terakhir mendapatkan takzir. Ya, apabila ia datang kepada hakim dalam keadaan belum bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, pembatal pembatal puasa adalah keluarnya mani saat puasa. Keluarnya mani saat puasa. Ini disyaratkan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Contohnya di sini perhatikan. Nah, ini perincian keluarnya mani. Ya, karena keluarnya mani ada kalanya karena yang pertama onani atau masturbasi. Ini dengan sengaja. Maka secara mutlak. Nah, ini Pak, pendapat ulama semuanya, ya, dia berdosa, kemudian puasanya batal. Nah, kemudian yang kedua bercumbu dengan istrinya. Nah, bercumbu itu selain berjima, ya, selain melakukan hubungan badan itu bercumbu, ya. Maka ada perinciannya. Jika tidak ada penghalang seperti kain, maka membatalkan puasa, ya, maka membatalkan puasa. Tapi jika ada penghalang, maka tidak membatalkan puasa. Ya, ini bercumbu itu selain di daerah farji. Nah, kemudian memandang, ya, memandang sesuatu yang halal maupun haram ini sini ya. Memandang apalagi haram, ya, memandang sampai keluar air mani. Maka hukumnya apa? Diperinci. Ya. Nah, jika sudah menjadi kebiasaannya keluar mani karena memandang hal tersebut, maka batal puasanya karena dia dengan sengaja. Ya. Jika tidak menjadi kebiasaan keluar mani karena hal tersebut, maka puasanya tetap sah. Artinya
Artinya tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, keluarnya mani ada kalanya karena mimpi basah. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Ada seorang di pagi atau di siang bulan Ramadan, dia sedang berpuasa, kemudian dia mimpi basah, maka dia tinggal melanjutkan puasanya kembali. Ya, tidak membatalkan. Nah, jadi yang keempat, keluarnya mani saat puasa dengan sengaja. Karena tentu puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga menahan syahwat kita. Kemudian yang kelima, membatal puasa adalah hilangnya kesadaran saat puasa. Ya, orang yang puasa kemudian hilang kesadaran, maka bisa mengakibatkan batal ya dia puasanya. Ya, kemudian diperinci di sini. Hilang kesadaran bisa disebabkan karena beberapa faktor. Ya, yang pertama, ya di sini hilang kesadaran karena tidur. Orang tidur kan hilang kesadarannya. Nah, ya, puasanya tetap sah. Ya, di sini tidur, puasanya tetap sah. Meskipun sepanjang hari dari subuh hingga maghrib dia tidur, ya. Yang penting dia sudah berniat. Ya, niat kan wajib di malam hari. Ya, sebelum fajar wajib dia niat puasa. Ya, setelah niat, ya, kemudian subuh dia tidur sampai maghrib. Ya, sampai maghrib dia kan kehilangan kesadaran. Ya, maka puasanya tetap sah. Ya, tapi dia berdosa karena meninggalkan sholat, meninggalkan sholat, ya berdosa. Ya, apalah faedahnya puasa kalau dia meninggalkan sholat? Ya, dia hanya meninggalkan, dia hanya melakukan kewajiban saja atau menggugurkan kewajiban saja. Ya, pahala yang dia dapat tidak ada. Ya, karena tentu sholat itu ibadah yang utama. Ya, sholat ibadah yang utama. Ini saya sangat disayangkan sekali. Banyak orang yang puasa, dia meninggalkan sholat, justru meninggalkan sholat. Padahal sholat itu, ya kita tahu bahwa sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab. Ya barang siapa yang sholatnya bagus, maka ibadah yang lainnya bagus. Ya, sebaliknya, barang siapa yang puasanya, sholatnya kurang bagus, tidak bagus, buruk, ya, maka amal yang lain juga buruk ketika dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu sholatuhu. Ya. Kemudian hilang kesadaran bisa disebabkan oleh gila. Ya, di sini gila. Orang ya gila ya itu bisa membatalkan puasa. Puasanya batal meskipun hanya sesaat. Ya, orang gila, ya, orang puasa kemudian jam 9 pagi dia tiba-tiba gila, naudzubillah. Ya, maka puasanya batal. Walaupun hanya 1 menit. Ya, sebentar sesaat. Ya, tapi di sini dia nanti setelah gila tidak wajib qadha atas orang gila. Ya, tidak wajib qadha atas orang orang gila, baik kegilaannya sebentar ataupun lama. Puasanya tidak wajib diqadha. Ini orang gila. Kemudian hilang kesadaran selanjutnya bisa disebabkan karena pingsan. Pingsan. Pingsan tidak membatalkan kecuali apabila terjadi sepanjang hari dari subuh, tidak di hari subuh hingga maghrib. Ya, jadi pingsan, orang pingsan jam 12 siang misalkan, maka tidak membatalkan puasa. Kecuali pingsannya dari fajar sampai maghrib. Ya. Setelah sahur dia pingsan, tiba-tiba pingsan mendengar kabar buruk misalkan, pingsan. Ya. Sampai maghrib belum bangun-bangun. Ya, puasanya nggak, puasanya batal itu. Ya. Kecuali sebentar. Kalau sebentar, ya misalkan habis sahur dia
pingsan, kemudian bangun jam 10, ya, dia melanjutkan puasanya lagi, ya, tidak batal. Ya. Nah, kemudian wajib qadha atas orang yang pingsan. Ya, orang pingsan wajib qadha. Ya. Kalau orang gila tidak wajib qadha. Nah, ini di sini nomor 5, hilang kesadaran saat puasa itu bisa membatalkan puasa. Nah, orang gila dan orang pingsan. Kalau tidur tidak, ya. Tidur tidak walaupun sepanjang hari tidur, tapi tentu dia kehilangan keutamaan puasa, ya. Keutamaan puasa yang banyak sekali, ya. Allah sendiri yang akan, ya, kemarin kita bahas tentang keutamaan puasa bahwa Allah akan membalasnya sendiri, ya, mengasih hamba pahala sendiri unlimited. Nah, ini hilang, dia hanya menggugurkan kewajiban saja. Baik, nomor 5. Kemudian selanjutnya pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa adalah haid atau nifas. Ya, haid atau nifas ini khusus untuk perempuan. Ya, khusus untuk perempuan. Bagaimana gambarannya? Ya, kalau orang sebelum eh, puasa kemudian haid, maka nggak boleh puasa. Tapi misalkan orang itu sudah berpuasa, kemudian di tengah-tengah puasa haid. Nah, di sini yang membatalkan puasa. 6. Ya. Haid membatalkan puasa walaupun hanya sebentar sebelum waktu berbuka. Ini bisa membatalkan puasa. 5 menit lagi berbuka, ya, dia haid, ya. Sayang sekali, ya. 5 menit lagi buka, kemudian dia haid, maka membatalkan puasa. Ya, misalkan di sini gambarannya. Misal haid datang 2 menit sebelum masuk waktu maghrib, maka puasanya menjadi batal. Ya, tetapi pahala berpuasanya tetap tetap utuh. Ya, dia sudah dihitung orang yang taat. Ya, orang yang taat karena haid atau nifas itu tidak kemampuan dari hamba. Nah, itu ya sudah takdir, ya. Haid 2 menit sebelum maghrib, wah, itu sangat luar biasa, ya. 2 menit lagi sudah siap-siap buka, ya, dia haid. Ya, dia wajib kodok, ya, wajib kodok, tetapi tetap pahalanya utuh. Nah, karena orang haid itu wajib kodok. Nah, beda dengan sholat. Kalau sholat, haid itu tidak wajib kodok sholat. Kalau puasa, wajib kodok kodok puasanya. Nah, kemudian nifas. Nifas itu apa? Nifas itu keluar darah setelah melahirkan. Ya, orang setelah melahirkan biasanya keluar nifas, ya, keluar darah nifas. Ya, selain darah darah melahirkan, darah saat melahirkan itu namanya darah wiladah. Kemudian darah nifas itu darah setelah kelahiran. Biasanya orang itu 40 hari ada nifas, ya, maksimal 60 hari. Ya, maksimal 60 hari. Ya, darah nifas. Ya, dia membatalkan puasa. Gambarannya bagaimana? Ya, misalkan ada orang yang melahirkan, ya, ternyata setelah melahirkan dia tidak langsung keluar darah nifas. Ya, karena darah nifas itu tidak mesti langsung setelah melahirkan. Ya, ya. Dia tidak, karena minimal melahirkan kan hanya satu tetes saja, ya, satu keluaran saja. Karena ia mengira tidak ada nifas, akhirnya ia berpuasa. Ya, puasanya sah ketika itu. Ya, dan ternyata di saat ia lagi puasa, darah nifasnya datang, maka saat itu puasanya batal. Ya, di tengah-tengah hari, misalkan tiba-tiba darah nifasnya keluar, ya, maka membatalkan puasa. Ya, kalau sedang nifas, misalkan sebelum fajar dia sudah nifas, ya, maka tidak usah puasa, tidak boleh puasa. Karena orang haid dan orang nifas itu tercegah untuk berpuasa, untuk beribadah. Nah,
Ini haid dan nifas. Kemudian Bapak Ibu, perkara yang membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari Islam. Murtad atau keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, murtad keluar dari Islam. Ya, misalkan ada orang yang sedang berpuasa, ya, kemudian tiba-tiba ia berkata bahwa ia tidak percaya kalau Nabi Muhammad adalah nabi, maka puasanya batal. Karena syarat Islam itu mengakui nabi sebagai utusan Allah. Kalau tiba-tiba dia meyakini nabi bukan utusan Allah dengan keyakinan ya di saat puasa, maka puasanya batal karena dia telah keluar dari Islam. Atau ada orang yang sedang berpuasa tiba-tiba menyembah berhala. Ya, kaget ya. Tiba-tiba menyembah berhala. Ada berhala di depannya. Wah, ini kayaknya Tuhan yang benar nih. Ya, maka puasanya batal. Alhamdulillah. Itu murtad. Keluar dari Islam. Nah, kemudian jika seseorang kembali memeluk Islam, maka dia harus mengganti puasa yang telah batal. Ya, orang tadi, orang Islam, kemudian murtad keluar dari Islam, ya, orang yang keluar dari Islam puasanya nggak sah. Ya, dia meninggalkan puasa misalkan 3 kali puasa, 3 kali Ramadan. Ya, setelah 3 kali Ramadan dia masuk Islam kembali. Ya, maka dia wajib mengganti 3 puasa tersebut, 3 kali Ramadan tersebut. Ya, ini sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan supaya kita tidak murtad, ya, supaya orang itu tidak murtad, orang tidak keluar dari Islam. Ya, karena konsekuensinya berat. Beda seperti orang kafir, ya. Orang kafir dia kan tidak wajib puasa, misalkan umur 40 tahun baru dia masuk Islam. Ya, setelah masuk Islam dia tidak wajib mengkodok puasanya. Puasa dari mulai dia balik sampai umur 40 tahun. Dia tidak wajib kodok. Ya, supaya kenapa begitu? Ya, karena supaya mengiming-imingi ya orang itu untuk masuk Islam, orang kafir, ya, ya, memperindah ya. Karena takutnya orang takut masuk Islam karena melihat nanti kode puasa ya dari usia 40, ya, dari usia 15 tahun sampai usia 40 dia wajib kode ya, nggak jadi masuk Islam. Ya ini. Tapi kalau murtad keluar dari Islam, ya kemudian dia masuk Islam kembali, dia wajib kodok ya supaya mikir terlebih dahulu sebelum dia keluar dari Islam. Nah seperti itu. Nah ini ketujuh pembatal puasa. Baik, kita ringkas kembali. Nah, ini ada 3 peserta, Masya Allah. Kita ringkas kembali. Ya di sini pembatal puasa. Ya, kita ulangi. Kemudian setelah ini nanti ada tanya jawab ya silakan dijawab. Perkara-perkara yang membatalkan puasa yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang ya 5 lubang selain 5 lubang ini maka puasanya tidak batal. Ya, yang pertama adalah mulut, kedua hidung, kemudian ketiga telinga, kemudian jalan depan. Nah, ini jalan belakang ya salah tulisan jalan belakang. Kemudian kaidahnya setiap benda yang masuk ke dalam rongga dalam tubuh melalui lubang terbuka manfaat maftuh ya. Maka batal puasanya. Lubang terbuka mana? Ini mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Nah, kalau selain ini mata misalkan, mata bukan jalan terbuka ya maka kita meneteskan memakai obat tetes mata ketika bulan Ramadan, ketika siang hari kita melakukan puasa karena tidak termasuk lubang terbuka. Ya, mulut, hidung, telinga, jalan depan dan jalan belakang.
Ya. Kemudian yang kedua muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Ya, kemudian yang ketiga bersengaja melakukan hubungan suami istri juga membatalkan puasa. Dan ini konsekuensinya berat, ya, karena harus membayar kafarat juga. Ya, di sini konsekuensi jima saat puasa Ramadan, dia berdosa, kemudian puasanya batal, kemudian dia wajib imsak, artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa setelah dia batal dengan hubungan. Kemudian dia mengqadha di hari yang lain, kemudian membayar kafaroh, ya, dengan membatalkan budak. Kalau tidak mampu baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru memberi makan 60 orang miskin. Kemudian dia mendapatkan taksir, mendapatkan hukuman dari imam. Kemudian yang keempat, keluarnya mani saat puasa, ya, dengan sengaja. Nah, di sini keluarnya mani ada kalanya karena onani, masturbasi ini membatalkan puasa secara mutlak. Kemudian bercumbu dengan istrinya, jika tidak ada penghalang seperti kain, maka membatalkan puasa. Jika ada, maka tidak membatalkan puasa. Ya, kemudian memandang sesuatu sampai keluar mani, ini diperinci juga. Jika sesuatu menjadi kebiasaan keluar mani karena hal tersebut, maka batal puasanya. Jika tidak menjadi kebiasaan keluar mani karena hal tersebut, maka puasanya tetap sah. Ya. Kemudian yang terakhir mimpi basah. Mimpi basah ini tidak membatalkan puasa. Ya, baik, karena tidak sengaja. Kemudian yang kelima, hilang kesadaran saat puasa. Hilang kesadaran bisa disebabkan karena yang pertama tidur, ya, tidur itu tidak membatalkan puasa walaupun tidurnya sepanjang hari. Kemudian gila, ya, gila puasanya batal walaupun hanya sesaat, ya, dan wajib kodok, ya, tidak wajib kodok atas orang gila. Ya. Kemudian pingsan, ya, pingsan itu tidak membatalkan kecuali jika pingsannya itu sepanjang hari, ya, maka wajib kodok atas orang pingsan. Kemudian yang keenam adalah haid atau nifas. Ya, haid, ya, jika ada seseorang yang haid, ya, saat dia puasa maka puasanya batal. Ya. Kemudian nifas. Ya, nifas saat dia puasa kemudian keluar dari nifas maka puasanya batal. Kemudian yang terakhir murtad, naudzubillah, keluar dari Islam. Ya, di tengah-tengah bulan Ramadan, siang bulan Ramadan dia keluar dari Islam maka puasanya batal, dan ketika kembali memeluk Islam maka dia harus mengganti puasa yang telah batal. Baik, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ya, di sini pertanyaan. Silakan dijawab, boleh nyalakan mikrofonnya. Cek, cek. Di sini ada Ibu Hernawati. Cek, Ibu. Assalamualaikum. Halo, halo. Atau Pak Yono. Silakan nyalakan mikrofonnya, boleh. Biar ada suaranya. Biar dijawab. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Nah, halo. Belum ada suaranya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baik, Ibu. Pertanyaan. Nah, ini pertanyaan, masuk sesi pertanyaan. Apa Apa hukum makan atau minum karena lupa saat puasa? Silakan dijawab. Ada orang puasa kemudian lupa dia puasa, tidak batal, Pak? tidak batal. Tidak batal. Ya, oke. Lihat jawabannya apa? Hukumnya tidak batal. Nah, hukumnya tidak batal. Kenapa? Pembahasan. Puasa tetap sah dan tidak wajib qada. Ya, karena ada hadis man nasiya, barang siapa yang lupa, nasiya wa huwa shaimun, dan dia puasa, fa'akala, kemudian dia makan, au syariba, atau dia minum, fal yutimma, maka dia sempurnakan saumahu, puasanya, fa innama at'amahu Allah wasaqahu, karena sesungguhnya dia itu
diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Artinya diberi nikmat. Ya. Maka jawabannya tidak batal. Kemudian yang kedua, apa hukum merokok di saat Di puasa, di siang siang hari. hari saat puasa? Apa Ibu? Batal, Pak. Batal. Batal ya. Hukumnya batal. Ya, karena apa? Pembahasan. Karena asap rokok mengandung zat ya atau ain. Beda seperti udara ya. Udara itu tidak mengandung ain ya. Masuk melalui mulut ke paru-paru yang termasuk jauf. Ya, paru-paru itu termasuk jauf. Maka membatalkan puasa. Tadi kaidahnya apa? Setiap ain ya, atau benda yang masuk ya ke dalam jauf melalui lubang yang terbuka membatalkan puasa. Ya, di sini zat merokok ya, zat rokok itu ada ainnya, bukan hanya udara, ya, bukan hanya asap, tapi ada ainnya. Maka membatalkan puasa. Nah, di sini kullu ainin dakhalatil al-jauf min manfadin maftuh amdan tuftir. Ya, setiap ain benda yang masuk ke dalam jauf dari lubang terbuka secara sengaja maka membatalkan puasa. Ya, asap rokok termasuk ain yang masuk melalui mulut ke jauf. Ya, ke jauf. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Ibu Hosiati boleh dinyalakan mikrofonnya. Kita jawab bersama-sama. 6. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum mencicipi makanan saat memasak pada siang bulan Ramadan? Jawabannya apa? Boleh apa? Boleh hanya sekedar Boleh hanya kepada Lidah. lidah. Ya, boleh kalau hanya hanya sampai lidah saja sekedar gitu. terus kita umur. Terus kita kumur. Iya, benar. Jawabannya tidak batal jika tidak tertelan. Jika tidak tertelan. Pembahasannya bagaimana? Hukumnya makruh, tapi hukumnya makruh jika tanpa kebutuhan. Ya, tiba-tiba di masakan ya, ya kan pengen merasakan kesegaran misalkan, tetap tetap ada rasa segarnya, ya kan? Kita mencicipi masakan ketika bulan Ramadan, ketika mulut kita itu kita kemasukan dari pagi sampai sore misalkan, ya tanpa ada kebutuhan dia mencicipi makanan, ya maka makruh. Ya, kalau dia sedang memasak karena hajat, ya takut keasinan, takut rasanya kurang, maka mubah, boleh. Ya, Sat, maaf Sat, kalau misalkan sikat gigi gimana? Kan ada rasa tuh kan. iya sikat gigi pun sama. Sikat gigi itu kalau dia tertelan, ya tertelan ainnya, maka batal puasanya. Tapi Kalau tidak peluang tertelan, peluang maaf apa peluang tidak tertelannya kan nggak mungkin ya, pasti tertelan ya. di situ para ulama menjelaskan sikat gigi itu odol ya, odol. Nah, pasta gigi itu yang tertelan rasanya saja, ya rasa kesegaran saja, bukan ainnya, ya atau bukan bentuk bentuk pasta giginya, maka tidak masalah. Yang jadi masalah itu ketika orang memasukkan ain atau benda ke dalam jauf. Ya. Jadi sikat gigi itu tidak membatalkan puasa walaupun itu terasa segar ya ketika eh, misalkan tertelan. Nah, yang penting ainnya atau benda pasta giginya itu tidak tidak masuk
ya, tidak Tapi masuk kan ke sulit dalam. Ustaznya. Artinya sulit Ustaz, kalau buat apa membedakan yang mana ainnya atau rasanya sulit ya. Iya, yang penting berarti setelah sikat gigi, jelas, setelah Hmm. gigi selesai, kita kumur yang bersih. Ah, Iya, kumur yang bersih. Ya, tidak masalah. Ya, tapi biasanya orang itu ragu ya, orang ragu. Padahal tidak membatalkan puasa. Ya, kalau memang ragu, maka sikat giginya itu mendingan sebelum jangan ya. imsak. Iya, Ah. ya, ragu. Walaupun tidak membatalkan puasa kan banyak orang yang ragu ini. Biar yakin, jangan setelah imsak jangan. Salah, hujan-hujan Ibu. Nah, nah, Kayaknya belum dibuka ya. Mi, ya. Baik, dari perkataan Imam Nawawi mengatakan wa yukrahu dzauqut ta'am min ghairi hajah, dan dimakruhkan mencicipi makanan tanpa hajat. Ya, fa in lam yasil ilal halqi la yuftir. Ya, jika tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan maka tidak batal. Tapi kalau sampai tertelan batal. Ya, mencicipi makanan ainya tertelan, ya bendanya tertelan maka batal. Ya, seperti tadi. Ustadz, maaf. Lah kalau eh, tetes mata itu kan berkali-kali. Sama tetes obat tetes apa itu telinga itu apa dihubungkan sama dengan suntik ya? Jadi nggak apa-apa. Ya, tadi sudah kita bahas Oh maaf ya. selain manfaat maftuh, ya, manfaat maftuh itu lubang terbuka, ya, maka tidak membatalkan puasa. Ya, tadi lubang terbuka ada berapa? Ada 5. Mulut, telinga, hidung, ya, jalan depan sama jalan belakang. oh Ya. berarti kalau suntik pada waktu misalkan sakit itu nggak masalah ya Ustaznya? Suntik pada sakit tidak Kan masalah. Ya, suntik, donor darah, termasuk ambil darah gitu ya? ambil darah tidak masalah. Oh masalah? Tidak masalah, tidak batal. Oh, Ya, karena Ambil keluar darah. dari 5 tadi. Keluar dari 5 tadi. 6. Tetes mata Oh sama. berarti ya, Walaupun nanti tidak boleh. setelah tetes mata itu ada segar di tenggorokan misalkan, ya, tidak masalah karena mata itu bukan manfaat maftuh Bukan atau terbuka lubang ya. yang terbuka. Ya, seperti kulit juga, ya, kulit. Loh, Ustadz, yang telinga tadi termasuk yang terbuka. Telinga terbuka, Oh, berarti nggak boleh netesi telinga ya? nggak boleh netesin telinga. Iya, Hmm, telinga, hidung, mulut, ya. ya, terus Kemudian jalan depan, jalan belakang, nggak boleh kita netes telinga. kalau sekedar bersihkan aja sampai agak-agak dalam dikit gitu, bersihkan. Nggak bisa. Jadi batasnya kapan? Batasnya itu tadi saya di ini sudah dijelasin. Batasnya itu kelingking kita masukkan, ditekan. Nah, kalau sudah tidak sampai, ya, jari kelingking kita, berarti itu sudah masuk ke dalam. Jadi kelingking kita bisa kita untuk membersihkan dohirnya saja. Ya, para ulama mengatakan seperti itu. Nah, jadi kelingking kita masukkan, bersihkan masih bisa. Tapi kalau pakai cotton bud, ya, kita masuk lebih dalam lagi, maka itu sudah melewati batas dohir atau sudah masuk telinga bagian dalam, maka membatalkan puasa. Oke, ya, terima kasih. Ya. Ustadz. Saya pikir obat telinga itu nggak apa-apa karena sama dengan mata gitu. Iya, nggak bisa. Terbuka Karena telinga ya, termasuk lubang yang terbuka itu tadi. terbuka. Ya. Kelima tadi. Ya, mata, telinga, Nah, mulut, terus kita 2. lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini apa hukum menyikat gigi dengan pasta gigi? Tadi udah dijawab tadi. sudah dijawab ya.
Tidak batal jika tidak tertelan. Nah, tidak ada pasta air yang tertelan. Jika tertelan dengan sengaja maka batal. Ya, sudah dijawab ya. Iya, Kemudian apa hukum donor darah? batal. Donor darah tadi apa? Tidak batal. Tidak batal. Oh, Donor terima darah kasih. tidak batal. Hukumnya tidak batal. Kenapa? Karena dikiaskan dengan bekam. Ya, bekam. Orang bekam di zaman Nabi sudah ada bekam ya. Tapi di zaman Nabi belum ada donor darah. Zaman Nabi tidak ada donor darah. Ya, zaman Nabi udah ada bekam, maka dikiaskan. Ya, karena caranya sama, ya itunya sama dengan menusuk, ya, mengeluarkan darah, maka para ulama menyamakan antara hukum bekam, Boleh, antara hukum donor darah dengan bekam. Ya, kemudian jumhur ulama tidak membatalkan puasa, oh ya, bekam tersebut. Maka donor darah pun tidak membatalkan puasa. Hujan. Wahtajjal jumhur bi annal transfusi hijama darah la tuftir. Dan berhujjah para jumhur ulama bahwa transfusi sesungguhnya bekam itu tidak membatalkan puasa. Dan donor darah disamakan dengan bekam. Ya. Kemudian, apa hukum menggunakan obat tetes mata? tidak apa-apa. Apa tadi? Aman. Boleh. Aman. Aman, tidak batal. Nah, jawabannya hukumnya tidak batal. Kenapa? Karena pendapat Mu'tamad Syafi'iyah, mata bukan termasuk lubang Terbuka. terbuka. Bukan lubang terbuka. Atau manfaat maftuh yang sampai ke jauf. Jauf itu perut, ya, otak, paru-paru, ya, itu jauf. Ya, mata bukan lubang terbuka. Ya, maka tidak masalah kita menggunakan obat tetes mata. Walaupun terasa di tenggorokan, ya, itu hanya asar, ada bekas saja. Ya, dan rasa di tenggorokan hanyalah asarun la ainun. Ya, bisa dibedakan antara asar dan ain. Ya, bekas dengan bendanya. Ya, seperti tadi pasta gigi itu asar, bekas, bukan ain. Ya, bukan ain. Berarti termasuk kalau apa kita ke dokter gigi ya Ustadz ya. Ya, Itu kan rawan sekali untuk tidak ketelan apa termasuk obat kumurnya dan sebagainya itu kan sangat apa itu terganggu juga di mulut. ya. Yang penting ainnya tidak Kalau tertelan. kita ke dokter gigi itu Ustadz katakanlah membersihkan karang atau membetulkan gigi. Eh, itu kita hati-hati ya, hati-hati biar supaya ya karangnya misalnya tidak tertelan. Iya, bekas-bekasnya itu tidak tertelan. Kalau yakin bakal tertelan ainnya atau bendanya, ya maka tidak boleh kita datang ke dokter gigi pas puasa. Kalau yakin ya, kalau Ya, ya. yakin. Misalkan pasta gigi pun ya sama. Pasta gigi kalau yakin itu tertelan, kita tertelan, ya pasta giginya, ya Pepsodent misalkan kita tertelan, maka nggak boleh sikat gigi. Kalau yakin, saya tuh nggak bisa kalau kalau pasta gigian odolnya nggak tertelan. Oh, misalkan nggak boleh berarti sikat gigi pas puasa. Tapi kebanyakan orang yang nggak tertelan ainnya, ya yang ada hanya rasanya saja. Ya, jadi kita kumur-kumur, kemudian buang. Amannya ya nggak pakai pasta gigi aja Namanya nggak bisa. kalau pingin kumur. Kalau ragu, ya, silakan tidak usah pakai pasta gigi. Kalau yakin tidak tidak sampai masuk, maka boleh. Kalau yakin pasti masuk, maka nggak boleh. Hmm, Ya, iya, iya. yakin pasti masuk gitu, nggak boleh.
Masuk ainnya ya, bukan asarnya. Kemudian selanjutnya, apa hukum menggunakan obat tetes telinga? Sudah dijawab tadi, tidak boleh. Ya, kita bahas pertanyaan yang sudah dikirim di grup ya. Apa hukum menggunakan obat tetes telinga? Tidak boleh. Ya, batal atau tidak boleh. Kenapa? Termasuk Karena telinga itu termasuk lubang benda yang terbuka, terbuka. lubang yang terbuka. Ya, ke lubang 5 itu. Apapun yang masuk ke dalam telinga, ini kata Al-Khatib Asy-Syirbini, maka membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya, apa hukum Ustaz, muntah dengan sengaja saat puasa? Batal. Iya, batal. Ustadz Nyun Sewu, Dari hadis. untuk tetes mata, tetes telinga itu, madhab siapapun tidak memperbolehkan ya, Tidak membolehkan. walaupun sesakit apapun ya, Apanya? walaupun sakitnya parah gitu ya tetap membatalkan ya. Ya, beda itu, Bu. Beda. Ya, jadi dalam Islam itu orang sakit ya, ketika dia tidak berobat, ya misalkan ya, puasa karena puasa, yang justru malah memperburuk keadaan, maka Ya. bahkan kalau berhubungan dengan nyawa wajib membatalkan puasa. Oh, Kalau dibatalkan sampai dulu. hanya darurat saja, boleh tidak berpuasa. Kemudian di kodo di Lewat. yang lain. Ya, maka orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Nah ya berarti kan tetap dalam keadaan apapun tidak boleh. Iya, dalam keadaan Boleh. apapun nggak boleh. Ya, ya, Ustaz. Hmm. Kalau memang darurat, ya silakan. Tapi ya batal puasanya. Berarti sama aja nggak boleh. Iya, ya. Iya. Iya. Nah ini Ustadz, kayak batasan musafir ya, maaf ya. Musafir itu kalau zaman dulu kan perjalanannya lama. Sekarang jarak tempuh jauh, tapi pakai katakanlah saya dari Surabaya ya, dari Surabaya ke Jakarta itu musafir. Tapi kalau pesawat cukup satu jam aja udah nyampe. Itu Ya. sebaiknya bagaimana? Kita dibilang musafir boleh tidak puasa, Nah, ya kan? Karena nah, ya itu gimana menurut Ustadz? ya. Jadi alasan diperbolehkan tidak puasa bagi musafir itu bukan kelelahannya atau kecapeannya, ya, tetapi karena perjalanannya. Orang yang Jarak sudah, berarti ya. iya, orang yang sudah berjalan kemudian memenuhi kriteria diperbolehkan tidak berpuasa, ya, itu perjalanan jauh, ya, walaupun tidak ya, capek, ya, maka boleh tidak berpuasa dengan mengkodok. Jadi alasan alasan diperbolehkannya itu bukan capek, tapi perjalanan. Jarak. Ya, jaraknya itu 83 kilometer. Itu disebut perjalanan jauh. Nah itu kadang-kadang disepelekan Ustadz. Walaupun kita naik pesawat kan nggak capek juga enggak. Jaraknya juga, eh, memang jaraknya jauh, tapi kan cuma 1 jam aja. Katakanlah Surabaya ke Jakarta cuma 1 jam. Masa batalin puasa? Ya, itu secara logika nggak boleh ya. Tapi memang para ulama itu mengatakan bahwa bahwa penyebab dibolehkannya batal puasa itu perjalanan. Jadi nanti dibagi ya, hukumnya dirinci. Kalau dia tidak ada rasa capek, ya, kemudian dia puasa, ya, maka sebaiknya tidak membatalkan puasa, sebaiknya. Ya. Tapi kalau ada rasa capek, kemudian dia membaratkan ketika puasa, ketika safar, maka sebaiknya dia batal. Kalau memberatkan, sebaiknya dia batal.
Iya, Ibu. kadang-kadang kita sih susah jelaskan ke anak-anak muda itu ya, karena alasannya jaraknya jauh, jarak tempuhnya kan udah cukup jauh. Tapi kan kembali lagi, cuma 1 jam aja masa mau dibatalin, kan eman. Iya. Kita sudah ngatain gitu, tapi bagian anak muda, loh kan udah jaraknya udah sekian, bla 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 lah. Akhirnya nggak puasa. Itu kan ya repot juga ya. Nah Iya. kita ditanya, mana hadisnya? Ya nggak tahu. Pokoknya gitu lah, pokoknya gitu. Dan Bentar, Sat. Bentar, Sat. Kalau misalkan standarisasinya misalkan ukuran pribadi ya, wah aku nggak capek, wah aku bisa kok masih mampu tidak membatalkan itu apa masih dibolehkan begitu standarisasinya pribadi begitu ya? Kan beda-beda kan ya, misalnya kemampuan seseorang dengan yang lainnya itu kan dalam dalam perjalanan sekalipun jauh gitu dia masih kuat gitu masih mampu gitu loh. Walaupun itu mendapatkan rukhsah gitu kan ya. iya. Itu gimana kalau standarisasinya begitu tah? Dibolehkan tak? Nah, itu standarisasi memang memang dari diri sendiri. Memang dari orang yang berpuasa itu. Ya, memang dari situ. Ya, misalkan ini kan ada hukum sebaiknya. Memang tapi boleh orang itu musafir boleh tidak berpuasa karena safarnya. Ya, bukan karena capeknya. Tapi nanti ada hukum di rinciannya. Ketika dia capek, maka ya Gak dianjurkan apa-apa tidak gitu ya. berpuasa Nggak masalah makan. gitu ya. Kalau nggak capek, tidak. Ya, dianjurkan malah berbuka. Tapi ya itu kalau nggak capek kemudian berbuka dia meninggalkan fadilah puasa yang luar biasa dan wajib kodok. Nah, wajib kodok. Sementara puasa 1 hari puasa ya 1 hari puasa di bulan Ramadan itu menurut dua sebagian puluh ulama oh, 2 bulan ya. ya pahalanya itu tidak bisa diganti oleh puasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Masya Allah. Ya luar biasa. Ya sayang sekali kalau dia safar kemudian nggak ada kecapean kemudian dia batal luar biasa itu ruginya. Berarti batasan musafir untuk bisa meninggalkan puasa sama dengan nanu ya Ustaz apa? Sholat ya. Iya sama sama dengan sholat. Mukasar sholat itu ya 80 kilo. Iya 80. Ya, untuk yang kosor sholat itu kan banyak banyak apa ya? Banyak pendapat ya. Ada yang penting keluar kota. Lah itu kan repot juga ya. Hmm. Keluar Tapi kota itu berapa tapi Mbak, kilo? hmm, pendapat yang kuat itu ya lebih dari 80 kilometer. Ya kita mengambil dari pendapat kuat saja. Iya ya, Ustaz. Bu, kalau kalau Kabupaten Bogor dari ujung utara ujung selatan mah udah bisa di Khosor itu Bu. Hmm, Kabupaten Bogor luas. Bogor itu dari mana? Parung ya? Hah? Dari mana Parung masih Parung? ujung lagi, masih lewat lagi ujung. Oh, lewat lagi. Parung mah masih belum. Oh iya iya. Sampai ke sana selatannya. Iya, sampai sana. Jauh banget ya. Di selatan aja daerahnya itu perbatasannya sampai Cianjur. Hmm, Jauh. baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, apa hukum berenang di siang hari Ramadan? Ya, Kalau sekedar renang aja ya nggak masalah. preventif mendingan nggak usah ya. Iya, Ya, suka ketelan gitu. Tidak renang lah iya. daripada Pasti pasti ketelan sih sengaja nggak sengaja mah. Suka Nah, ketelan airnya. ya sini. Tidak batal jika air tidak masuk ke jauh. Nggak mungkin ya berenang nggak telan. Iya, Ya, repot ya. kalau berenang suka Ya. ketelan. Nah, di sini Imam Ar-Romli berkata, in alima annal ma'a jika dia mengetahui, meyakini bahwa air yasilu ila jaufi masuk ke dalam jauf ya rongga dalam haruma alaihil inhimasu maka diharamkan dia berenang wa fasada saumuhu dan puasanya batal ya jika dia yakin eh,
air itu akan masuk, ya maka haram. Jika dia yakin aman, maka boleh. Tapi makruh. Boleh pun makruh ya. Karena potensi masuknya air besar kalau renang. Nah, ya, jadi hukumnya makruh. Lebih ke makruh. Walaupun aman, yakin aman, makruh. Kalau ragu-ragu, ya sebaiknya jangan. Ya. Jadi boleh berenang kalau yakin aman. Ya, aman tidak ada yang masuk. Ya. Kalau yakin ada yang bakal masuk airnya, maka haram. Tentu haram. Ya, kemudian, apa hukum suntik obat yang bukan nutrisi saat puasa? Nah, ini perlu digarisbawahi, bukan nutrisi. Suntik obat bukan nutrisi saat puasa. Hukumnya apa? Tadi. Hukumnya Nggak boleh lah. Nggak boleh lah. tidak batal. Hukum suntik Oh, nggak batal. nggak batal. Apa yang bukan ya? Bukan nutrisi Yang ya? bukan Bukan ya? nutrisi. Kalau Nah, nutrisi, tapi kalau nutrisi nggak boleh nutrisi nggak mah. boleh. Tapi ada yang membolehkan ya. Oh Ada yang gitu. nutrisi. Karena dia tidak termasuk tadi. Yang lima Yang hal 5 tadi ya. tadi. Nah, Hmm. nah. Suntikan tidak melalui lubang terbuka. Ya. Otot dan pembuluh darah juga bukan jauh. Ya, bukan bagian dalam yang membatalkan puasa. Jauh itu kan perut, ya, mulut kita makan lewat mulut masuknya perut, ya, atau paru-paru, ya, atau otak itu namanya jauh. Sementara otot, ya kita suntik obat lewat otot dan pembuluh darah itu bukan jauh. Ya, Syekh Hasan itu mengatakan al-huknatul adoliyah awil waridah la tuftir. Ya, suntikan yang melalui otot itu tidak membatalkan puasa. Li'annaha la tadkhul min manfatin maftuh. Karena sesungguhnya ya dia itu tidak masuk ke dalam manfaat maftuh ya atau lubang yang terbuka. Rahimahullah Syekh Hasan Hito yang kemarin baru wafat ya Syekh Hasan Hito. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya baik ringkasannya seperti ini Pak tentang batal puasa. Masuk dari manfaat maftuh ya manfaat terbuka atau lubang terbuka masuk ke jauh maka membatalkan ya. Jika bukan manfaat maftuh atau lubang terbuka atau hanya asar bukan ain ya bukan benda hanya bekas saja seperti tadi bekas odol rasa saja maka tidak membatalkan puasa seperti itu. Wallahu alam. Jadi kita cukupkan ya. Nanti di pertemuan. Jazakallah. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah. Sama-sama.